Cinta dan harta adalah dua hal yang paling berbahaya. Bahkan seseorang juga akan merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Mereka akan mencari yang lebih dari yang dia punya. Seperti kisah nyata ini berjudul Teka-teki Rahasia yang Disembunyikan oleh Istriku. Cerita ini dimulai dari Ernest yang memberikan kalung sebagai hadiah pernikahan untuk Novia. Tapi Besti, tiba-tiba saja Novia mendapatkan chat dari seseorang misterius. Betapa sakitnya, dia mengetahui bahwa kalung itu bukan untuknya. Kalung ini saya namakan Heart of Ocean atau Samudra Hati. Dan saya persembahkan pada orang yang spesial untuk saya, yang saya selalu cintai, dan orang yang selalu saya tempatkan di hati yang paling dalam. Dita. Sakit rasanya jadi Novia. Dia harus menerima bahwa Ernest masih menyimpan perasaan terhadap mantan pacarnya. Mantan pacarnya yang meninggal tragis karena menjadi korban begal. Padahal mereka sedang mempersiapkan pernikahannya. Sebagai saksi kematian sahabatnya, Novia juga merasakan sakit bertubi-tubi. Bahkan Novia berusaha menguatkan Ernest. Tetapi ini semua lebih menyakitkan Besti. Kenyataan bahwa Ernest tidak mencintai Novia dengan tulus. Dia hanya ingin membalas budi atas kebaikan Novia kepada Dita dan Ernest selama ini. Mimin jadi ikut sedih, Besti. Aku ingin ngebalas semua budi baik dia ke kita. Karena itu aku nikah sama Novia. Walaupun Novia sudah menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga Ernest, tanpa sepengetahuan Novia, Ernest mengganti foto di ruangannya menjadi foto keluarganya. Dalam rangka ulang tahun pernikahannya, Ernest membuatkan acara untuk merayakannya. Tapi kenapa ya, Tante Ernest seperti gak suka gitu. Bahkan di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan teror. Novia hampir celaka. Saking shocknya karena hampir celaka, Novia jadi harus dirawat di rumah sakit. Setelah Ernest yang pergi, tiba-tiba Novia mendapatkan karangan bunga. Seram sekali, Besti. Tapi kok Mimin jadi curiga ya? Kenapa Novia dan David seperti aneh gitu ya? Mengetahui teror yang diterima, Ernest dan ibunya menjadi khawatir sama Novia. Terlebih dengan Novia yang sedang hamil. Gak hanya itu, Besti. Keadaan perusahaan juga tidak baik-baik saja. Para customer mengembalikan perhiasannya. Kasihan sekali Ernest. Bahkan Besti, tiba-tiba Ernest mendapatkan teror. Dia jadi ingin mencari tahu di balik kematian mantan pacarnya. Tetapi dia yakin kalau istrinya tidak memiliki niat jahat. Kalau dilihat dari rekaman CCTV ini udah jelas sih. Udah jelas kalau Novia gak bersalah. Ya Dita meninggal emang karena dikejar sama penculik itu. Justru Novia yang nyariin Dita, terus makanin jenazahnya Dita. Keesokan harinya, Novia yang ingin menjemput anaknya malah hampir celaka akibat motor yang jalan seenaknya. Pasti ini bagian dari teror, Besti. Gak hanya itu, anaknya mendapatkan hadiah dari sosok misterius, membuat Novia jadi marah. Di lain sisi, lagi-lagi rancangan Ernest sudah ditiru oleh orang lain. Padahal Ernest belum pernah memberitahu siapa-siapa. Mimin jadi mencurigai Novia, Besti. Tuh kan, Besti. Novia seperti menghalangi Ernest untuk cek ruang kerjanya. Padahal ruang kerjanya membuat Mimin curiga. Apalagi setelah mereka pergi, ada seseorang yang keluar dari ruangannya. Siapa dia, Besti? Novia yang ingin kembali kerja membuat Ernest meminta Novia untuk kerja di perusahaannya. Tapi siapa sangka, Besti, kalau Novia yang mendapatkan jabatan ditentang oleh Tante Ernest. Sampai-sampai Novia jadi kepikiran. Beberapa hari setelahnya, lagi-lagi Ernest mendapatkan paket.
Ya ampun, kenapa teror yang diterima Ernest semakin lama semakin seram? Ernest jadi curiga dengan tantenya. Apalagi teror-teror yang diterima Ernest sebelum-sebelumnya. Tapi Besti, ketika mempertanyakan semua ini kepada tantenya nggak tahu apa-apa. Tolong, stop gangguin keharmonisan rumah tangga aku sama Novia. Stop ngerusak rumah tangga aku sama Novia, Tante. Dan lagi-lagi, Ernest, Novia, dan mamanya mendapatkan teror. Makanan yang dipesan itu adalah hasil terornya Besti. Ibu Novia semakin menyudutkan Tante Ernest. Itu pasti kerjaan Maya. Itu kerjaan tante kamu itu. Ya, tapi tadi siang aku udah bilang sama Tante Maya, Bu. Aku udah peringatin dia. Ini gak bisa dibiarin. Kamu harus lapor ke polisi. Dan benar aja Besti, polisi tidak bisa menangkap tantenya. Apalagi hanya berdasarkan bukti itu. Oh Besti, Ernest mendapatkan pesan misterius. Betapa janggalnya pesan itu. Apalagi tiba-tiba Novia izin untuk tidak pergi ke kantor. Ternyata Besti, Novia telah bekerja sama dengan musuh bisnis Ernest. Siapa sangka kalau Novia adalah musuh dalam selimut. Melihat seluruh kebohongan Novia, Ernest jadi kesel. Dia coba mengecek CCTV di ruang kerjanya. Betapa kagetnya dia kalau Novia terbukti yang sudah menusuk Ernest dari belakang. Ernest yang berusaha mencari tahu bersama tantenya, tiba-tiba mendapatkan surat yang berisikan foto mantan kekasihnya. Bahkan foto itu adalah foto terbaru. Ernest yang berusaha mengejar sosok misterius itu akhirnya berhasil menangkapnya. Dia benar-benar kaget mendengar omongan sosok misterius itu. Saya Bisma, Dita masih hidup. Dan saya akan mempertemukan kamu dengan Dita. Dan membongkar semua kejahatan istri kamu, Novia. Nah lo Besti, giliran Novia dan ibunya yang kaget karena kehadiran Ernest di acara David. Benar-benar tega sekali ya Besti. Oh, jadi Novia udah punya suami? Kayak tanya aja setiap. Padahal di luar dia punya cowok lain. Semua yang lo bilang itu benar. Selama ini gue cuma manfaatin Novia. Karena gue iri sama lo. Gue iri sama lo harus menjadi yang terbaik. Gue pengen lihat lo hancur. Iya mas, sorry tapi aku benar-benar akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari kolaborasi aku dengan David. Sudah ya, segera kamu pisah sama Ernest dan kamu menikah sama David. Bukan yang merasa bersalah, Ibu Novia malah menyuruh Novia dan Ernest berpisah. Benar-benar tega. Rasain kan, David jadi ditangkap polisi. Dan saat seperti ini, Novia dan ibunya jadi merasa bersalah. Tolong maafin Novia. Dia hilang, Nes. Kamu bersiap. Novia lagi hamil loh. Itu anak istri kamu. Lagian kalian kan sudah menikah 6 tahun. Tolong Nes, ibu mohon. Maafin Novia. Kamu masih hidup? Iya, Kak Dita masih hidup. Dan betapa kagetnya lagi, Novia melihat keberadaan Dita di sana. Ternyata Besti, selama ini kejahatan Novia sangat banyak. Bahkan dia rela mencelakai Dita demi merebut Ernest. Ini semua membuat Novia ikut masuk ke penjara. Ernest ingin memulai kehidupan kembali dengan Dita, tapi Dita menolaknya. Dia menolak untuk memulai kehidupan baru dengan Ernest. Hal yang sama Besti, Novia juga meminta Dita untuk memulai kehidupan dengan Ernest. Ini semua demi anak-anaknya. Mimin terharu Besti.
melihat keluarga baru Ernest dan Gita beserta anak-anaknya. Semoga kehidupan mereka akan jadi lebih baik ke depannya.